kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada satu video yang cukup menarik. Saya kira penting untuk kemudian kita teruskan dan kita edukasikan kepada umat Islam, yakni ya sambutan dari Dewan Syuro Rabita Alawiyah pada pelaksanaan Mukernas Rabita Alawiyah, di mana Habib Sepuh ini ya menyampaikan sebuah sambutan yang betul-betul dalam dan filosofis, yang mana kita tahu bahwa memang hari ini Rabita Alawiyah ini sedang diguncang oleh persoalan nasab habaib, dan banyak dari kalangan habaib juga yang menyikapinya dengan reaktif, sehingga terkadang muncul kalimat-kalimat atau kata-kata yang itu tidak pas untuk kemudian kita dengar ya. Dan kali ini Habib Sepuh ini memberikan sambutan yang kalau kita telisik, ini sebenarnya sebuah peringatan yang secara halus dan kritik halus ya terhadap para petinggi Rabita Alawiyah. Bagaimana ada sebuah untaian kalimat yang disampaikan oleh Habib Sepuh ini yang mengatakan bahwa kita ini datang di Indonesia dalam situasi Indonesia atau Nusantara ini sudah subur oleh para wali sebelumnya atau para pendahulu para wali yang telah menyebarkan Islam sebelumnya. Nah, ini kan tentu pernyataan yang kontraproduktif dengan apa yang pernah dan sering disampaikan oleh Habib Taufik, yang mengatakan bahwa datuk mereka datang itu untuk mencetak ulama dan kiai ya, untuk mencetak ulama dan kiai. Ini kan hal yang sering kita dengar. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Habib Sepuh ini, bahwa kita datang dalam situasinya yang Indonesia ini sudah subur karena ada wali yang mendahului, para pendahulu, para wali yang telah menyebarkan, menanamkan nilai-nilai Islam di bumi Nusantara ini. Dan ini tentu ya, kalau para petinggi Rabita menyimak dengan baik ya, mencoba merenungkan, maka itu tentu sebuah peringatan dan sindiran keras, kendati pun itu dengan bahasa yang cukup halus. Nah, seperti apa sambutan dari Habib Sepuh ini, kita akan coba simak sama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salawatullah wa malaikatuh wa anbiya'i wa rasulih wa jami' khalqih ala sayyidina Maulana Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Semua yang ada saat ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. Saya hanya mengajak kita kembali, kenapa kita berada di tempat ini. Sebetulnya kita hanya nampak tilas daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis, sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengalir melalui para dzurriyyatir Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah
kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat, zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam, untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Rabithah saat ini, banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya, walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan sekum. Kalau saya ucapkan di sini, jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia, nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik, kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya, semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini, yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabithah Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini, dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah, ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik, karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga amanah yang diberikan oleh muktamar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat mengembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh muktamar. Saya memohon kepada Allah
Dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah, dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah.